Shalom Bapak Ibu dan Saudara, selamat pagi, dan kiranya pada pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan dan hanya oleh karena kasih setia dan anugerah yang diberikan kepada kita sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Dan kita patut bersyukur kalau pada pagi hari ini kita dapat kembali mengikuti Mana Rema, dan kiranya firman Tuhan yang sebentar kita akan dengar pada hari ini itu memberikan pengertian dan pewahyuan di dalam kehidupan kita, sehingga kita semakin hari semakin mengerti, memahami, dan melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih buat pagi yang indah yang Tuhan jadikan di dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini ya Tuhan kami dapat kembali mengikuti Mana Rema, dan kiranya Tuhan kami boleh menyediakan hati dan pikiran kami buat kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh jatuh di dalam hati kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari ini saya beri topik, jangan khawatir. Mari kita baca firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 31 dan 32. Matius 6 ayat 31, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Ayat 32, semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita pastinya pernah mengalami kecemasan dalam hidup. Mungkin kita pernah saat bangun pagi lalu langsung memikirkan, bagaimana jika penghasilan bulan ini tidak cukup? Atau apa yang akan aku bayarkan untuk SPP anak-anakku? Lalu bagaimana masa depan anak-anak aku? Kita hidup di dunia yang penuh tekanan karena kebutuhan hidup yang semakin bertambah dan masa depan seringkali terasa tidak pasti. Kekhawatiran bisa datang secara tiba-tiba kepada siapapun. Kekhawatiran bisa begitu besar hingga mencuri sukacita di dalam hati kita, menguras energi, dan bahkan bisa melemahkan iman kita. Namun Yesus dengan tegas berkata, janganlah kamu khawatir. Mengapa? Karena kekhawatiran tidak memberikan jalan keluar, justru menguras kekuatan. Kekhawatiran hanya membuat kita sibuk memikirkan apa yang belum pasti terjadi. Terkadang yang belum pasti terjadi namun telah membuat hati kita menjadi tawar oleh karena kekhawatiran. Kekhawatiran juga menunjukkan bahwa diri kita belum mengenal Allah dengan tepat. Yesus tidak menyuruh kita menjadi pasif, berdiam diri, tidak berbuat apapun. Tetapi Dia melarang hidup yang dikuasai oleh ketakutan akan kebutuhan sehari-hari. Mengapa kita tidak perlu takut? Karena kita punya Bapa di surga yang tahu persis apa yang menjadi kebutuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dia bukan Tuhan yang jauh atau acuh tak acuh. Dia Bapa yang peduli dan setia. Kata Bapa mengungkapkan inti dari hubungan kita dengan Allah. Allah bukan hanya Tuhan yang jauh di surga, tapi Bapa yang dekat dan peduli. Allah peduli seperti ayah kepada anak-anaknya. Hubungan kita dengan Allah didasarkan pada kasih dan kepercayaan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita baca dalam Injil Matius 7 ayat 9 sampai yang 11 dikatakan demikian. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, teks ini mengingatkan kepada kita bahwa Allah adalah Bapa yang baik.
jauh lebih baik daripada ayah manusia manapun. Jika manusia yang berdosa saja tahu cara memberi hal yang baik kepada anak-anak mereka, tentu Bapa di surga akan memberikan lebih lagi kepada anak-anaknya yang meminta dengan iman. Allah memberikan yang baik bukan selalu yang kita inginkan. Kita bisa meminta sesuatu, tapi Tuhan tahu apa itu baik bagi kita. Terkadang jawabannya adalah belum atau bahkan tidak. Bukan berarti ia tidak peduli, tapi karena ia tahu apa yang terbaik di dalam kehidupan kita. Hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa Allah adalah Bapa yang baik, yang tidak pernah mengabaikan anak-anaknya. Ia tahu apa yang akan kita butuhkan dan selalu siap memberi yang terbaik, lebih dari apa yang kita pikirkan. Untuk itu kita tidak perlu khawatir atas segala hal yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sebab kita memiliki Bapa yang bukan hanya mengetahui apa yang kita butuhkan, tetapi Dia adalah pribadi yang peduli dan baik terhadap hidup kita agar selalu terpelihara dalam kasih-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini, yang mengajarkan kepada kami hal kekhawatiran yang tidak perlu terjadi di dalam diri kami, ya Tuhan. Karena kami mengenal Bapa yang selalu baik di dalam hidup kami, yang selalu peduli akan diri kami, ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan, Kau tanamkan iman dan pengharapan kami kepada Engkau, bahwasanya kami adalah pribadi-pribadi yang mengenal akan pribadi-Mu yang begitu penuh dengan kasih setia, ya Tuhan, yang sekali-kali tidak pernah membiarkan kami, yaitu Allah yang peduli, Allah yang selalu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Ajar diri kami, ya Tuhan, untuk tidak hidup di dalam tekanan kekhawatiran, tetapi biarlah kekhawatiran itu dilepaskan di dalam kehidupan kami, karena ada harapan yang baru, ada jaminan hidup yang Engkau berikan di dalam diri kami, bahwa pemeliharaan Tuhan itu selalu sempurna di dalam diri kami. Terima kasih, ya Tuhan, tanamkan kebenaran firman-Mu di dalam diri kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.